Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mab'uts rahmatil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah kisah menarik yang diceritakan oleh seorang profesor. Beliau adalah Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaini. Beliau merupakan guru besar di Masjid Nabawi. Suatu ketika beliau menceritakan sebuah kisah seorang pemuda yang jatuh ke dalam sumur. Jadi pemuda ini jatuh ke dalam sumur, kemudian hampir saja dia meninggal, tapi kemudian ada warga kampung yang mengetahui seorang pemuda tadi, dan kemudian ditolonglah pemuda ini dan alhamdulillah selamat. Setelah dia naik dari sumur itu, kemudian ia diberikan susu yang hangat oleh pemuda orang-orang kampung tadi, dan pemuda tadi pun meminum susu itu dengan nikmatnya. Nah, kemudian ditanyakan oleh orang-orang kampung ini, apa sebenarnya yang terjadi? Nah, sang pemuda tadi ini karena dia sangat gembira, bahagia gitu ya, selamat dari kematian, apalagi setelah dia menikmati susu hangat yang disediakan oleh warga kampung tadi, dia antusias menceritakan bagaimana kejadiannya sehingga dia bisa masuk ke dalam sumur. Sampai pada saat ketika ia menceritakan kejadian ia masuk ke dalam sumur itu, ia mempraktekannya. Ya, akhirnya dia jatuh lagi ke dalam sumur itu. Tapi untuk jatuh yang kedua ini, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Sang pemuda tadi ini jatuh dan kemudian meninggal. Jadi meninggal beneran ya, nggak sempat tertolong lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, dari kisah ini Prof. Sulaiman mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang itu tidak akan mati, tidak akan menemui azalnya sampai ia menikmati rezeki yang terakhir. Sampai ia menikmati rezeki yang terakhir. Jadi tidak akan mungkin dia mati sebelum ia menikmati rezeki yang terakhir. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ayyuhan nasu taqillaha wa ajmilu fit talabi fa inna nafsan lan tamuta tastawfi rizqaha. Wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fit talabi huzma halla wada'u ma harum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba itu akan mati hingga ia akan benar-benar mengenyam seluruh rizkinya, walaupun kadang-kadang rezekinya terlambat datangnya. Maka bertakwalah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya Islam menganjurkan kepada kita semuanya untuk tidak pernah berputus asa dalam mencari rezeki, karena rezeki itu pasti akan selesai sampai dengan ajal kita tiba. Tidak akan mungkin rezeki itu tidak sampai kepada kita ketika ajal kita tiba ya. Jadi rezeki kita itu akan sampai kepada kita semuanya ya, baru kemudian kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya ada ungkapan, kejarlah yang pasti tetapi jangan tinggalkan yang mungkin. Bertakwalah kepada Allah, itu kepastian. Kematian itu merupakan kepastian. Akhirat itu kepastian, maka itu kejar dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan takwa yang sebenar-benarnya, tetapi jangan tinggalkan yang mungkin. Kita mendapatkan keuntungan dari perdagangan kita hari ini, itu sesuatu hal yang mungkin. Nah, itu juga jangan kita tinggalkan. Tidak boleh kita putus asa dalam mencari rezeki, apalagi sampai dalam keadaan nauzubillahi min dzalik kita berniat untuk mengakhiri ajal kita atau bunuh diri. Maka Islam sangat membenci itu, melaknat orang yang bunuh diri itu, dan ancamannya neraka jahanam.
Oleh karena itu saudara sekalian, mari sama-sama kita perbaiki niat kita di hidup di dunia ini untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita yang hanya 24 jam sehari semalam ini semata-mata hanya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita gunakan 1 menit saja untuk hal yang lain. Tidak boleh. Semuanya harus kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah ini dibagi dalam 2 hal, ibadah makhdhah dan juga ibadah yang ghairu makhdhah. Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar sholat saja, puasa saja, zakat saja, syahadat saja, haji saja, tapi semua aspek kehidupan kita sehari-hari ini harus kita niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihitung sebagai ibadah. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam mencari rezeki ini tidak boleh kita putus asa dan tidak boleh kita hanya sekedar berhayal. Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya mengatakan, harapan, cita-cita adalah sesuatu hal yang dilakukan dengan amal perbuatan. Jika tidak, maka itu hanya hayalan. Jadi perbedaan antara harapan dengan hayalan, perbedaan antara cita-cita dengan hayalan terletak pada perbuatan. Jadi kita punya impian, punya cita-cita ingin jadi orang kaya, tapi nggak pernah mau berbuat, nggak pernah bekerja, ya, nggak pernah mau beramal, maka itu hanya hayalan. Maka berbuatlah. Hidup adalah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.